warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, materi fikih pada hari ini adalah kalian mempresentasikan mulai bab 1 sampai nanti bab 2. Yaitu bab 1 tentang toharoh, bab 2 adalah tentang sholat. Nah, seperti ini, seperti yang telah kalian rangkum, kalian mengerti. Presentasikan dan nanti ada sesi pertanyaan dari teman-teman kalian. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Baiklah, untuk presentasi yang pertama ini akan disampaikan oleh kelompok 1. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo mulai dipresentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan materi fikih tentang alat bersuci. Sebelum kami menyampaikan presentasi, kita awali dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Asraf selaku moderator dan 3 teman saya selaku pembaca materi. Materi pertama dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Adiaksa dan saya akan membacakan materi tentang alat-alat bersuci. Materi kedua dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibni Muzaki Khairullah. Saya akan membaca materi pengertian bersuci. Dan materi ketiga dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Haidar. Saya akan membacakan materi tentang macam-macam air. Kita lanjutkan untuk materi pertama. Bersuci dari najis dan hadas merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Bersuci juga menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya, baik yang fardu seperti sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam maupun sunnah seperti sholat 2 hari raya. Tahukah kamu kepatuhan kita untuk selalu bersuci sangat besar sekali. Manfaat bersuci dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit akut seperti penyakit demam, tipes, kolera, hepatitis, dan foli. Jika mengikuti ketentuan hukum Islam, bersuci dengan menggunakan air tempat termasuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lingkungan hidup. Kata-kata bijak air adalah sesumber segala kehidupan. Selalu kita ingat sepanjang masa. Penggunaan air secara tepat berarti menjaga kelangsungan ketersediaan air bersih. Anak sebangsa dan setanah air meninggalkan sia-sia karena terjangkit berbagai penyakit akut yang disebabkan kekurangan air bersih. Dilanjutkan untuk materi kedua. Dilanjutkan oleh saudara Ibni. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian bersuci. Tahukah kamu bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharo? Istilah toharo dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertaharah seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Alat bersuci. Alat atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Benda cair. Benda cair yang dipakai untuk bersuci adalah air. Namun air ada yang sah dipakai untuk bersuci dan ada pula yang tidak sah apabila dipakai untuk bersuci. Air yang sah dipergunakan untuk bersuci yaitu air mutlak, yaitu air yang masih asli yang belum bercampur oleh suatu apapun dari najis seperti air sumur, air sungai, air laut, air hujan, dan lain-lain yang sejenisnya.
Lanjutkan materi ketiga oleh saudara Haidar. Dilihat dari sah dan tidaknya apabila dipakai untuk bersuci, air dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan menyucikan dan tidak makruh menggunakannya. Ma'u thahirun mutahhiru ghairu makruhin istimaluhu. Air seperti inilah yang sah apabila digunakan untuk bersuci. Air yang termasuk air mutlak diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Air memancar dari batu. 2. Air laut. 3. Air sumur. 4. Air sungai. 5. Air es. 6. Air mata air. 7. Air salju. 8. Air embun dan lain-lain. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tahurul ma'uhul hillu maitatuhu. Artinya, air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Sebelum presentasi ini kami tutup, mungkin kawan-kawan barangkali ada yang ingin bertanya. Saya di sini mau bertanya, macam-macam air itu ada berapa ya dilihat dari segi hukumnya? Macam-macam air dilihat dari segi hukumnya ada berapa? Kamu kan sudah siap. Ada berapa? 7. 1. Air laut. 2. Air sumur. 3. Air sungai. 4. Air es. 5. Air mata air. 7. Air salju. Terima kasih, presentasi ini kami tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan materi fikih tentang alat-alat bersuci. Sebelum kami menyampaikan presentasi, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Majid selaku moderator dan 3 teman saya selaku pembaca materi. Materi pertama dibacakan oleh Perkenalkan, nama saya Marvin. Saya akan mempresentasikan tentang macam-macam air. materi kedua dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Maftu. Saya akan mempresentasikan hasil materi 2 yang menjelaskan tentang air musyammas. Dan materi ketiga dijelaskan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Ba. Saya akan menjelaskan tentang air mustakmal dan mutanajis. Selanjutnya kita dengarkan materi pertama yang akan dibacakan oleh saudara Marvin. Macam-macam air dilihat dari sah dan tidaknya apabila dipakai untuk bersuci. Air dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan menyucikan dan tidak makruh menggunakannya. Air seperti inilah yang sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang termasuk air mutlak diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Air memancar dari batu. 2. Air laut. 3. Air sumur. 4. Air sungai. 5. Air es. 6. Air mata air. 7. Air salju. 8. Air embun dan lain-lainnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Artinya, air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud,
Tirmidzi dan Nasai. Terima kasih disampaikan oleh Saudara Marvin. Selanjutnya materi kedua dibacakan oleh Saudara Fanani. Air musyammas. Air musyammas adalah air yang hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Ma'un thahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Artinya air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci, walaupun masih sah apabila dipergunakan untuk bersuci. Yang termasuk air musyammas yaitu air yang panas karena dalam waktu yang lama terjemur oleh terik matahari. Dalam bejana selain terbuat dari emas dan perak, air yang panas di tempat-tempat yang tidak mungkin berkarat seperti air di kolam, di sawah, atau air di bak yang terbuat dari tembok tetap sah dan tidak makruh. 3. Air thahir ghairu mutahhir. Air thahir ghairu mutahhir adalah air yang suci tetapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah sebagai berikut. 1. Air suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah sifat baik rasa, warna, dan baunya, seperti air kopi, air sirup, air sabun, air teh, dan lain-lain. 2. Air suci yang dari buah-buahan dan sejenisnya, seperti air kelapa, air jeruk, air tebu, air sayur, dan lain-lain. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Fanani. Selanjutnya materi ketiga disampaikan oleh Saudara Alfian Ba. 4. Air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci atau berwudu. 5. Air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah terkena najis. Air ini tentu tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Contoh, air yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya karena terkena najis. 2. Air yang telah berubah rasa, warna, dan baunya yang terkena najis dan dalam jumlahnya yang sedikit, kurang dari 2 kulah. Rasulullah SAW bersabda, air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali air itu telah berubah zat, warna, atau baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Balkhi. Terima kasih disampaikan pada Saudara Ba. Sebelum presentasi ini kami tutup, kawan-kawan barangkali ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, apa sih air musyammas itu? Air musyammas adalah air yang hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Artinya air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci walaupun masih sah apabila dipergunakan untuk bersuci. Terima kasih kami ucapkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan materi fikih tentang alat bersuci. Sebelum kami menyampaikan presentasi, kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Aska Fariza Ahmad selaku moderator dan 3 teman saya selaku pembaca materi. Materi pertama dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Faroset. Saya akan membacakan tentang macam-macam najis dan tata cara taharahnya. Materi kedua dibacakan oleh saudara Muhammad Ihsan Sobari. Yang dibacakan najis muwafafah. Materi ketiga dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahkam Biaguna Muhtadin. Saya membacakan tentang najis mutawasitoh. Kita lanjutkan materi pertama. Macam-macam najis dan tata cara taharahnya. Najis dari segi bahasa mempunyai arti kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Menurut istilah syar'i, najis yaitu kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis tersebut wajib dihilangkan dan dibersihkan. Dalam agama Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mughaladah, mukhafafah, dan mutawasitoh.
1. Najis mughaladhah. Najis mughaladhah ialah najis yang disebabkan air liur anjing dan babi. Cara menyucikannya dan membersihkannya, najis mughaladhah ini adalah benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air suci sebanyak 7 kali dan salah satu dari siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Cara menyucikannya dan membersihkannya seperti ini berdasar pada sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Qala Nabi SAW tahuru ina ahadikum idza walagha fihil qalbu an yaghsilahu sab'a marratin aulahunna biturab. Artinya, berkata Nabi SAW, cara menyucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satu siramannya hendaklah dicampur dengan tanah. Materi kedua. Najis mughafafah. Najis mughafafah adalah najis yang berupa air kencing anak kecil laki-laki dan usia anak tersebut belum sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibu ASI. Cara mensucikan dan membersihkan najis. Mughafafah ini cukup dengan membersihkan air pada benda yang terkena najis kencing tersebut. Adapun air kencing bagi perempuan dan yang umur sama dan belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibu ASI. Cara membersihkan dan mensucikannya harus dibasuh sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Yuk salu mimba lil jariyati wa yuk rasu mimba lil khula. Artinya, siapa saja yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci. Sebagaikan jika terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan membersihkan air padanya. Lanjut materi 3. Najis mutawasito adalah najis berupa nanah, bangkai binatang, darat yang berdarah, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Najis mutawasito dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini akan adanya najis pada barang atau benda, namun tidak ada bau, rasa maupun wujudnya. Seperti kencing yang sudah kering, cara menyucikan cukup disiram air di atasnya. Najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang masih ada dan jelas wujud, bau ataupun rasanya. Cara menyucikan dan membersihkannya adalah dibasuh sampai hilang najis, bau maupun rasanya. Semua bangkai menurut jumhur ulama termasuk najis mutawasito kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Nabi SAW bersabda, "Ukhillat lana maitatani wa damani samakul jarodul kabidu wat tihalu." Artinya, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, serta hati dan limpah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum presentasi kami tutup, mungkin barangkali kawan-kawan mau bertanya. Najis mughaladhah, najis yang disebabkan karena apa? Najis mughaladhah disebabkan dari air liur anjing dan babi. Cara menyucikan dan membersihkan najis mughaladhah ini adalah benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satu dari siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Terima kasih, presentasi kami tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan materi fikih tentang alat bersuci. Sebelum kami menyampaikan presentasi ini, kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Faris Ardiansyah selaku moderator dan 3 teman saya selaku pembaca materi. Materi pertama dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya akan membacakan materi pertama tentang benda padat. Materi kedua dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Zaki Rahmani. Materi ketiga dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azamir Jawar Ghafur. Saya akan membacakan materi tentang manfaat dan hikmah bersuci dari najis. Materi pertama silakan dibacakan. Benda padat. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan, genting, atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih. Rasulullah SAW bersabda, "At-turabu kafaka walau lam tajidil ma'a asyara sinina fa idza wajadta matal ma'a famsihu jildah." Artinya, tanah itu cukup bagimu untuk bersuci walaupun engkau tidak menemukan air sampai 10 tahun lamanya. Tetapi apabila engkau telah menemukan air, maka gunakanlah air itu dengan untuk membasuh kulitnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Terima kasih atas penyampaian oleh saudara Fauzi. Materi kedua silakan dibacakan. Bersuci dengan batu. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. A. Menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali, meskipun telah 4 batu digunakan. B. Batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. C. Belum mengering. Buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. D. Belum berpindah. Kotoran masih menempel di tempatnya semula dan tidak telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. E. Tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Jika tidak bercampur adalah benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. F. Tidak meluber. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan pantat atau menempel di 2 dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran sudah masuk kategori meluber, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula buang air kecil yang meluber hingga meluber ujung kemaluan juga boleh lagi menggunakan batu. G. Batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun atau air es yang mencair ketika hendak digunakan, meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan. Tidak boleh batu yang basah digunakan bersuci. H. Batu dalam keadaan suci. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun buang air besar semakin najis keadaannya. Terima kasih atas penyampaian oleh saudara Azam. Materi ketiga silakan dibacakan. Manfaat dan hikmah bersuci dari najis. Najis artinya kotor, lawan dari suci dan berkaitan dengan 2 hal, yaitu hadas dan kudus.
Tetapi menurut bahasa penggunaan istilah najis berlaku untuk sesuatu yang kotor, baik bersifat hisi dapat diindera seperti darah, kencing, dan tinja, maupun yang bersifat manawi abstrak seperti dosa. Bersuci dari najis memiliki manfaat dan hikmah yang banyak, antara lain adalah A. Mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. B. Menjadi kebersihan berarti menjaga diri dari penyakit. C. Menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. D. Menjadi cermin keimanan seseorang. E. Mendidik manusia berakhlak mulia. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian oleh Saudara Azamir. Sebelum presentasi kami tutup, mungkin kawan-kawan barangkali ada yang bertanya. Apa manfaat bersuci dari najis? Manfaat bersuci dari najis. 1. Mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. Terima kasih, presentasi ini kami tutup. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan materi fikih tentang alat-alat bersuci. Sebelum kami menyampaikan presentasi, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Luki selaku moderator dan 3 teman saya selaku pembaca materi. Materi pertama dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Azri Lintang Putra Alfianto. Saya akan membahas materi pengertian toharoh. Materi kedua dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khotibul Umam. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian toharoh. Materi ketiga dibacakan oleh saudara. Perkenalkan, nama saya Sultan Umam Alfaros. Saya membacakan pengertian bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Materi pertama dibacakan oleh saudara Asril. Waktu dipersilakan. Salah satu di antara keistimewaan Islam yang menonjol adalah perhatiannya terhadap kesucian dan kebersihan seseorang, baik jasmani maupun rohani. Kebersihan dan kesucian jasmani berkaitan dengan perihal yang bersifat fisik lahiran, seperti badan, pakaian, tempat, dan alat-alat yang digunakan untuk makan dan minum, dan kotoran dan najis. Sedangkan kebersihan dan kesucian rohani adalah menghilangkan dan membersihkan jiwa dari segala kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, hasud, dengki, sum'ah, takabur, riya, dan penyakit hati lainnya. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak ditemukan petunjuk maupun perintah-perintah agar umat Islam bersih dan suci. Firman Allah, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Terima kasih atas penyampaiannya materinya. Materi kedua dibacakan oleh saudara Khotib. Waktu dipersilakan. Jika tawaf diwajibkan terlebih dahulu, bertaharoh seperti berwudu, tayamum, atau mandi, Rasulullah SAW bersabda, at-tadhiru satrun minal iman, artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Layak walullahu sholata bighairi tahuri, artinya Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci.
Al-Islamu nadifun wa tanadufun fa innahu la yadkhulu jannata illa nadifun. Artinya Islam itu bersih. Oleh karena itu bersucilah kamu semua karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Selain sabda Rasulullah SAW di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mencucikan diri. Apabila badan, tempat, barang atau perlengkapan lain terkena najis, harus dan wajib dibersihkan dengan cara sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Orang Islam yang kena najis hendaknya dibersihkan dengan baik. Orang Islam yang senantiasa menjaga dirinya supaya tetap bersih akan mendapat kesehatan dan akan disenangi oleh sesamanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan diri serta lingkungannya sebagai firman Allah di atas. Terima kasih atas penyampaian materinya. Materi ketiga dibacakan oleh Saudara Humam. Waktu bersilakan. A. Bersuci lahiriah. Beberapa contoh bersuci yang bersifat lahiriah. Hisia yaitu membersihkan badan, tempat tinggal dan lingkungan dari segala kotoran atau najis. Bersuci lahiriah hisia meliputi kegiatan bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. 1. Bersuci dari najis adalah berusaha menghilangkan dan membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan, tempat atau barang yang terdapat najis atau kotorannya. Cara membersihkannya disesuaikan dengan bentuk atau jenis kotoran yang akan dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warna. 2. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu, bertayamum, dan mandi. Cara membersihkannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkannya. B. Bersuci batiniah. Bersuci batiniah yaitu menghilangkan dan membersihkan jiwa dari segala kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti syirik, hasud, dengki, sum'ah, takabur, riya, dan penyakit hati lainnya. Cara membersihkan sifat atau perbuatan tercela ini adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut, serta menggantinya dengan perbuatan terpuji. Terima kasih atas penyampaian materinya. Sebelum presentasi ini kami tutup, kawan-kawan barangkali ada yang mau bertanya? Hadas kecil diselesaikan dengan wudhu. Apa bacaan niat wudhu? Nawaitu wudu'a raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Terima kasih, kami ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 untuk kali ini kelompok 5, dan selanjutnya nanti kelompok 6 dilanjutkan minggu depan, pertemuan minggu depan. Masih semangat nggih untuk membuat presentasi, nanti yang bertanya ada sanggahan dan lain sebagainya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Rabbi fang katim wadinal ya amit wa mu'afatin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.